Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Di Purnomo dengan NIM D1A021136, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kenapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang sejajar dengan undang-undang. Dan yang kedua, bagaimana eksistensi tentang peraturan desa itu dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kenapa dia ada tetapi tidak dianggap? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Yang pertama, kenapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang sejajar dengan undang-undang? Materi muatan sebuah perpu adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Artinya, isi perpu itu sebenarnya adalah undang-undang yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa, yang alasan-alasannya merupakan hak subjektif presiden. Tetapi, justru karena dibuat dalam keadaan genting dan memaksa, itulah Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 22 menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut atau dibatalkan. Tetapi, apabila DPR menyetujuinya, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi, kewenangan MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memang bermaterikan undang-undang. Jika DPR tidak menyetujui, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dicabut. Tetapi, jika DPR menyetujui, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ditetapkan menjadi undang-undang. Dan setelah menjadi undang-undang inilah, MK juga dapat melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang tersebut. Kesamaan level dan isi antara undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi salah satu pertimbangan MK berwenang menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain itu, MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi mempunyai fungsi untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam sistem constitutional review itu tercakup dua tugas pokok yang meliputi menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau interpali antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan, serta kemudian untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Yang kedua, bagaimana eksistensi peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Kenapa dia ada tetapi tidak dianggap? Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberadaan peraturan desa secara implisit telah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nomenklatur, peraturan desa masih diakui dan telah masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang paling rendah. Dengan adanya perubahan ini, tentu dapat menimbulkan rasa dilema bagi pemerintahan desa. Di suatu sisi, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa harus dasar yakni peraturan desa. Tetapi, di sisi lain, peraturan desa tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, persoalan status hukum peraturan desa dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat digunakan dengan asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam arti, keberadaan peraturan desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lex specialis, sedangkan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lex generalis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa status hukum peraturan desa secara yuridis mendapatkan atribusi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mengutamakan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap mengakui keberadaan peraturan desa sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaan dan memiliki kekuatan hukum mengikat menurut peraturan perundang-undangan dengan yang ditetapkan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak semata-mata berdasarkan pada struktur, juga hierarki dianut hierarki fungsional, sehingga fungsional peraturan desa bukan produk hukum yang dilarang atau menjadi barang haram, tetapi diakui keberadaannya dan memiliki daya ikat hukum. Begitulah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke laptop.